Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan sebuah tutorial penggunaan rumus VLOOKUP di dalam Microsoft Office Excel. Ya, kali ini saya memakai Kingsoft ya, tapi pada dasarnya sama dengan Microsoft Excel yang berada di Windows. Oke, langsung saja. Ya, sebelum saya memperagakan cara penggunaan VLOOKUP, terlebih dahulu sebelum saya peragakan, di sini saya sediakan ada berupa tabel terbilang, di mana tabel terbilang ini nanti fungsinya untuk membuat terbilang dari angka yang muncul di sini. Contoh, jika di sini 90, maka nanti di sini tabel terbilang pun ya, akan menunjukkan data 90 ya. Oke. Jadi pada tabel terbilang ini ya, saya buat sampai 100. Oke, kemudian di data berikutnya ada data siswa. Kemudian di sheet berikutnya ada data pelajaran beserta KKM-nya. Nah, kemudian pada data berikutnya ada data leger atau data nilai-nilai, dimana di sini nilainya terbagi menjadi 3, yaitu nilai kognitif, nilai psikomotorik, dan nilai afektif. Kemudian di sini ada ini bukan data siswa ya, data umum ya. Data umum berisi data di mana sekolah itu berada, kemudian ada nama sekolahnya apa, tahun pelajaran berapa, kemudian ada semester, kelas, dan tanggal pembuatan rapot, kemudian ada nama kepala sekolah dan wali kelas yang nanti akan disediakan di sini. Oke. Sebelum kita masuk ke penggunaan rumus, terlebih dahulu kita memberikan nama pada tabel-tabel yang telah kita buat. Contoh, tabel angka, dimana pembuatan nama tabel ini berguna untuk memudahkan kita dalam memasukkan rumus nanti. Ya, saya blok. Jadi yang perlu dilakukan sebelum memberikan nama yaitu blok data tabelnya. Ya, saya blok dari sini. Saya blok sampai 100. Ya, kemudian berikan nama. Tabel angka, kemudian enter. Ya, selanjutnya pada tabel siswa diblok lagi, nah, ya, kemudian diganti pada name box menjadi tabel siswa ya. Kemudian pada data pelajaran saya blok lagi dari sini sampai di sini ya. Diberikan nama lagi tabel KKM atau tabel pelajaran. Oke. Kemudian pada leger lagi kita berikan nama, mulai dari sini, dari nomor, kemudian sampai ke ujung sini, kita beri nama hapus tabel nilai, enter. Kemudian data umumnya ya, saya berikan nama di sini ya, data sekolah atau tabel sekolah, boleh data sekolah sudah diberi nama. Kemudian di sini data guru
ya. Oke, ya. Nah, kalau sudah ya, jadi yang perlu diperhatikan bahwa di sini kita menggunakan VLOOKUP bukan HLOOKUP, karena semua data yang saya susun ini datanya disusun secara vertikal, dimana fungsi VLOOKUP adalah memungkinkan kita untuk mengambil data dari tabel yang telah disusun secara vertikal. Nah, sedangkan kalau penggunaan HLOOKUP itu apabila data tabelnya disusun secara horizontal. Oke. Nah, kita mulai dari sini. Nah, contoh kota, ya saya berada di Kota Sorong. Kemudian nama sekolah, contoh nama sekolah SMA Muhammadiyah Al-Amin, tahun ajaran 2015-2016, semester 1 ganjil. Kemudian ada kelas 2 IPS, tanggal pembuatan rapot, contoh tanggal 19 Desember 2015. Kemudian ada nama kepala sekolah, NIP, nama wali kelasnya, dan NIP-nya. Nah, kemudian data ini berada di nama data yaitu nama data sekolah. Kemudian perhatikan nomor urutannya, ini berada di pada kolom yang pertama, kemudian yang ini berada pada kolom yang kedua. Nah, sekarang kita masukkan ke yang sini, ada data siswa. Di data siswa sini ada data kelas. Nah, data kelas ini kita ambil dari data yang telah diisi di sini. Jadi penggunaan rumusnya seperti ini, sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian kita tekan oke, kita bentar ya, kita perhatikan dulu datanya berada di nomor 5. Datanya berada di nomor 5 pada kolom yang kedua, baris kelima, kolom yang kedua. Jadi di sini kita isi sama dengan VLOOKUP 5, kemudian titik koma, nama tabelnya tadi data apa ya, data sekolah ya. Nah, kemudian 2. Oke. Nah, tertulis ini. Jadi di sini 5 itu maksudnya adalah pada baris ke berapa, karena di sini kan yang kita blok tadi dia berada pada baris yang ke-5, kemudian di kolom yang kedua. Nah, maka di sini call index numbernya itu kita isi pada kolom yang kedua. Nah, karena ini semua sama, maka kita memakai smart copy. Kita tarik saja ke bawah, semuanya sama ya. Oke. Nah, pada data ini sudah lengkap. Kemudian kita pindah ke data pelajaran. Nah, data pelajaran diisi manual, dimana data-data pelajaran ini nanti akan otomatis ada di bagian legernya dan bagian rapotnya. Sebelumnya saya hapus dulu ya. Oke. Oke. Sekarang kita masuk di data leger. Data leger di sini ada NIS sama nama. Ya, kita tidak perlu mengetik ulang lagi. Tinggal kita membuat rumus VLOOKUP agar dia nyambung atau dia mengambil data dari data siswa sini, dimana data ini tadi kita telah beri namanya adalah tabel siswa. Nah, tabel siswa untuk baris kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah NIS, kemudian kolom ketiga adalah nama siswa, dan kolom keempat adalah kelas siswa. Kita buat tabel siswa. Kita masuk di leger. Di sini ada NIS, berarti sama dengan VLOOKUP. Ya.
kita mengambil nomor yang di sebelahnya A7, kemudian titik koma, nama tabelnya atau tabel siswa, tadi kita beri nama tabel siswa. Oke, kemudian titik koma. Nah, NIS-nya berada pada kolom kedua, kemudian tutup kurung, enter. NIS untuk nomor 1 adalah 2741. Ya, betul ya, 2741. Nah, kemudian kita smart copy kan. Nah, sebelum kita smart copy, jadinya seperti ini sampai terakhir 2855. Oke. Nah, kemudian kita ambil namanya. Jadi kita ambil namanya berdasarkan dengan nomor urut yang ada di sini, nomor 1 sampai 16. Ya, gunakan rumus lagi, p log up buka kurung, tekan log value nya, tekan nomornya, kemudian nomornya berada di A7, kemudian titik koma, tabel array nya berarti nama tabelnya adalah tabel siswa, kemudian titik koma lagi, call index number-nya untuk nama siswa berada di kolom yang ketiga. Sudah, kita smart copy ya seperti ini. Oke, sekarang untuk nama pelajarannya ya, masuk pada nama pelajarannya. Nama pelajaran berarti kita mengambil pada tabel yang ini. Tabel ini tadi kita sudah beri nama. Belum ya, kita beri nama dulu, tabel pelajaran. Oke, tabel pelajaran, dimana pada baris pertama pada kolom pertama adalah nomornya, kolom kedua adalah nama pelajarannya, dan kolom ketiga adalah nilai KKM nya. Yang kita ingin masukkan adalah nama pelajarannya, berarti nanti kita akan tabel number kolomnya, number tabelnya nanti kita ambil nomor 2. Kita masuk di layer, masukkan rumusnya, di log up buka kurung ya. Untuk pelajarannya ya, satu itu maksudnya pelajaran yang berada di nomor urutan 1, kemudian titik koma, tabel pelajaran, kemudian titik koma, nomornya berada nomor 2 ya, pendidikan agama, data pelajarannya. Pendidikan agama berada di nomor urut 1, kemudian kolom bagi nomor 2. Setelah itu kita masukkan lagi yang PKN nya. PKN sama, kita smart copy aja. Nah, lihat, kalau kita smart copy di sini masih berada pada pelajaran nomor 1, sedangkan yang kita mau masukkan adalah pelajaran PPKN. PPKN berada pada urutan nomor 2, maka karena dia nggak bisa otomatis ya, kita ganti aja manualnya. 1 kita ganti dengan nomor 2, maka akan berubah menjadi PKN. Kita blok sampai di ujung, baru kita gantikan nomornya. Ini 3, ini 4,
yang terakhir adalah nomor urut 14. Oke ya, paham ya? Jadi nomor yang ini menandakan nomor urutan pelajaran yang keberapa. Contoh pendidikan agama nomor 1. Nah, kemudian di sini tak ada tabel pelajaran, itu berarti tabel pelajaran berarti tabel yang tadi kita telah beri nama. Di sini saya beri nama tadi tabel pelajaran untuk memudahkan kita. Kemudian di sini ada angka 2, itu maksudnya adalah nama-nama pelajarannya itu dia berada pada kolom yang keberapa. Ya, di sini kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah nama pelajarannya, dan kolom ketiga adalah KM-nya. Oke, kalau sudah, nah karena untuk psikomotorik dan afektifnya juga sama, maka kita kopikan aja, kita blok, terus kita kopikan, kita blok lagi, langsung kopikan ya. Ini warnanya saya ganti dulu. Oke. Kalau sudah seperti ini, nah sekarang kita masuk ke bagian raportnya. Nah, di sini raport, di sini kita taruh semesternya, semester berapa. Nah, semesternya kita ambil dari data umum, data sekolah yang telah kita buat tadi. Data sekolah dia berada di kolom nomor 2 pada baris nomor 4 yang ini ya. Kita masukkan, berarti sama dengan VLOOKUP, berada di nomor 4, namanya adalah data sekolah, kemudian call indeksnya berada di nomor 2, tutup kurung, enter. Nah, oke, sekarang bagian ini kita isi dengan nama sekolahnya. Nama sekolah berada pada baris nomor 2, berarti sama dengan VLOOKUP. Oke, ya, VLOOKUP, kemudian pada nomor 2 titik koma data sekolah ya, data sekolah, data sekolah titik koma nomor 2 ya, sama dia. Nah, kemudian pada nama, di sini nama, nah, kita bikin tombol bantuan. Tombol bantuan di sini tombol berupa nomor. Nah, jadi kalau kita ganti nomornya di sini, kode kita buat sini, kode kode contoh di sini saya kasih kode nomor 1 ya. Oke, jadi dari kode ini ketika kita mengganti kode, maka di sini nanti otomatis dia mengganti nama dan beserta nilai-nilainya. Nanti kita coba ya. Oke, saya kasih kode nomor 1 dulu. Di sini nama itu berarti kita ambil dari data siswa, dimana data siswa tadi namanya tabel siswa, nama berada di kolom yang kolom yang ketiga ya, kolom yang ketiga. Kita masukkan di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung, namanya tadi apa, ayo ya, ketikan kodenya di sini ya. Saya ambil dari sini O3 supaya agar saya mengambil di sini supaya kalau macam
seandainya saya mengganti nomor di sini, berarti nanti otomatis mengganti. Jadi kalau di sini angkanya nomor 1, kodenya nomor 1, berarti nanti namanya akan berubah menjadi Andi Rinaldiansah. Jika saya mengganti nomor 2, maka siswa yang berada pada urutan yang kedua yang rapotnya berada di sini. Oke. Kemudian titik koma, ada tabel siswa, kita mengambil pada tabel siswa, kemudian call indeksnya nomor 3 yang kurang ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi jika saya mengganti di sini nomor 3, maka namanya berubah menjadi Laude ya, mengikuti tabel yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian saya balik lagi ke nomor 1 dulu. Nah, ada nisnya sama pada tabel siswa juga, tapi kolomnya berada kolom nomor 2. Kita buat sama dengan lookup buka kurung kode 1-nya tabel siswa, kemudian pada nomor 2. Oke, sudah. Sekarang untuk nama sekolahnya sama dengan yang ini, lookup 2 data sekolah 2. Jadi lookup 2 data sekolah 2. Oh sorry, ada yang salah. Oh iya, 2. Oke. Kemudian kelasnya kita ambil dari sini. Kita ambil pada di sini ada ya, tabel siswa untuk nomor kolom nomor 4. Tabel siswa berarti sama dengan lookup, kita ganti kodenya, terus tabel siswa berada pada kolom 4 ya. Kemudian tahun pelajaran ada di data umum sini ya, berada di data sekolah. Tahun pelajarannya berada di kolom nomor 2 baris ketiga. Kita isi sama dengan lookup ya, baris ketiga dari tabel data sekolah nomor 2. Kemudian semesternya, semester ganjil ini sudah ya. Nah, kemudian sekarang kita ambil mata pelajarannya. Karena di sini sudah ada nomor, maka nomor ini nanti kita sesuaikan dengan data pelajarannya di sini. Di sini nomornya sudah sampai 14, ya kita sesuaikan. Kita memakai rumus, kita ambil data dari data pelajaran, di mana data pelajaran tadi telah kita beri nama dengan tabel pelajaran. Oke, berarti kita tinggal tabel pelajarannya berada di kolom nomor 2. Oke, sekarang berarti lookup buka kurung ya, titik koma, data pelajaran titik koma 2 pendidikan agama. Nah, ini kita smart copykan aja langsung ya. Kemudian jadi kalau di sini sudah selesai. Ini contohnya, jika saya ganti nomor 4, maka nama dan nisnya akan berubah ya. Begitu juga kalau saya ganti nomor 7, maka akan berubah juga ya, seperti itu. Kita balik lagi ke nomor 1. Kemudian ada KKM kita tetap ambil di data pelajaran, tetapi berada di kolom nomor 3. Oke. Lookup buka kurung ini titik koma
data tabel pelajaran, tabel pelajaran di koma 3. Oke, KKM nya sudah ada, kita smart copy aja. Oke, nah sekarang bagian nilai. Nah, agar ada nilai, kita isikan dulu di sini nilainya di pada ya ledger. Nah, contoh ya, kita contoh aja pada nomor 1 kita isikan pendidikan agama contoh 70, kemudian PKN 80, bahasa Indonesia 85, bahasa Inggris 84,